Pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film terbaru berjudul Red One yang dirilis pada tahun 2024 ini. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan seorang anak bernama Jack yang bertanya kepada pamannya, apakah Santa Claus benar-benar ada? Dengan bijaksana, sang paman menjawab bahwa Santa memang ada, sambil menasihati Jack untuk berperilaku baik karena Santa tidak akan memberikan hadiah kepada anak-anak nakal. Santa will have been here. Namun Jack tidak mempercayainya dan yakin bahwa Santa hanyalah mitos belaka, sehingga ia memilih untuk menjadi anak nakal. Ternyata Santa Claus adalah manusia biasa yang sebenarnya merupakan agen rahasia dari lembaga mitologi. Semua organisasi yang bertugas menyebarkan kebahagiaan Natal kepada anak-anak di seluruh dunia. Sayangnya, suatu insiden yang menyebabkan kebahagiaan Natal memudar. Agen rahasia yang dikenal dengan kode panggilan Red One lenyap tanpa jejak. "30 tahun kemudian, Jack telah tumbuh menjadi pria dewasa dengan profesi sebagai pencuri profesional. Suatu ketika, ia ditugaskan untuk mencuri data dari sebuah badan geologi dari kelautan. Dengan keahliannya, ia berhasil menyabotase sistem keamanan dan mencuri data tersebut. Cerita berpindah ke sebuah pusat perbelanjaan, di mana Red One bertugas menyambut anak-anak yang telah menantinya. Santa yang sebenarnya adalah agen rahasia, kini bekerja dari markasnya di Kutub Utara. Markas tersebut menyerupai markas militer rahasia dengan teknologi canggih. Santa selalu menjaga kesehatannya dengan rutin berolahraga, ditemani istrinya dan seekor beruang penjaga yang bertugas melindungi rumahnya. Namun Santa semakin kecewa karena melihat semakin banyak anak-anak yang nakal di dunia. Ia memutuskan bahwa Natal kali ini akan menjadi tugas terakhirnya. Meskipun sang istri mencoba meyakinkannya untuk terus melanjutkan misi. Di sisi lain, Jack yang baru saja menerima data berupa titik koordinat lokasi Santa tidak menyadari tempat apa yang sebenarnya ia lacak. Baginya, selama bayarannya tinggi, ia akan menyelesaikan pekerjaannya. Tak lama setelah lokasi tersebut dikirim, sekelompok orang misterius menyusup ke kediaman Santa dengan rencana menculiknya. Santa berhasil diculik. Dan situasi darurat ini membuat banyak pihak khawatir, termasuk Zoe, kepala lembaga mitologi. Dengan waktu Natal yang semakin dekat, Zoe panik dan meminta bantuan Callum, seorang agen andal. Untuk mencari Santa, penyelidikan mereka mengarah pada peretasan di badan geologi dan kelautan yang diduga dilakukan oleh seorang tentara bayaran ahli peretasan bernama Jack. Jack yang kini hidup sendiri setelah bercerai dengan istrinya yaitu Olivia, memiliki seorang anak bernama Dylan. Meskipun Olivia memintanya untuk meluangkan waktu lebih banyak bersama Dylan, Jack menolak dengan alasan sibuk kerja. Ketika Callum mendatangi rumah Jack untuk menginterogasinya, Jack berhasil melarikan diri, tetapi akhirnya ia tertangkap. Box me out. Wait, what do you mean? Hey,
Ketika di markas lembaga mitologi, Jack terkejut melihat segala sesuatu yang ada di sana. Meskipun begitu, Jack terus bersikap menyebalkan, membuat Callum hampir kehilangan kesabaran. Jack pun sedikit terkejut melihat reaksi Callum. Karena terus mengganggu, akhirnya Garcia turun tangan, membuat Jack merasa takut. Tanpa bayaran sekalipun, Jack akhirnya setuju untuk melacak siapa yang telah membayarnya, meskipun ia dikenal sangat mata duitan. Penculik Santa bernama Grilia ternyata telah mengurung Red One dalam perangkat yang dapat mengekstrak energinya. Grilia berusaha memanfaatkan kekuatan khusus yang dimiliki oleh Santa. Tempat tersebut ternyata adalah portal menuju sistem transit kutub utara. Callum mengingatkan Jack bahwa ia harus mengabaikan logika saat berada di tempat itu. Mereka kemudian pergi mencari perantara yang memberikan pekerjaan kepada Jack. Setelah menemukannya, perantara tersebut dihajar oleh mereka. Orang itu yang tampak terpengaruh oleh Grilia berbicara seolah dikuasai olehnya dan mengungkapkan informasi penting. Ternyata Callum mengenal sosok Grilia, seorang penyihir Natal asal Islandia yang pernah berurusan dengan Red One di masa lalu. Grilia menginginkan daftar anak-anak nakal dan kekuatan milik Red One. Penyihir ini berencana menghukum anak-anak nakal di seluruh dunia. Tak lama, Grilia mengirimkan pasukan manusia salju untuk menyerang tempat Callum dan Jack berada, menyebabkan kekacauan. Callum akhirnya menemukan kelemahan manusia salju tersebut, yaitu cukup dengan mencabut wortel yang menjadi hidungnya. Zoe tiba di lokasi dan menemukan bahwa para monster pengubah bentuk juga terlibat dalam penculikan yang dilakukan oleh Grilia. Setelah mendapatkan petunjuk baru, Zoe dan timnya mulai melacak jejak sihir Grilia. Jejak terakhirnya diketahui berada di Jerman, yaitu negara tempat tinggal adik angkat Santa Claus. Germany, the brother. Dengan waktu yang terbatas, Zoe menginstruksikan Callum untuk melanjutkan penyelidikan di Jerman, sementara ia sendiri bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri untuk mempersiapkan kemungkinan bahwa Natal tahun ini mungkin tidak akan dirayakan. Dalam perjalanan, Olivia menghubungi Jack dan memberitahunya bahwa Dylan ingin Jack hadir di pestanya. Olivia menghubungi Jack dan memberitahunya bahwa Dylan ingin Jack hadir di pentasnya. Namun Jack kembali menolak, yang membuat Callum memberi nasihat agar Jack menemani anaknya selagi masih bisa. Terlebih lagi, Dylan masuk ke dalam daftar anak baik yang disusun oleh Red One. Berbeda dengan Jack yang ada di daftar anak nakal. Destinasi mereka kali ini adalah dunia bawah, tempat tinggal adik Santa Claus, yaitu Krampus. Krampus adalah sosok mitologi setengah kambing dan setengah iblis yang suka menghukum anak-anak nakal. Pada zaman dahulu, Santa dan Krampus bekerja sama membagikan kebahagiaan Natal. Namun mereka akhirnya berselisih karena Krampus secara diam-diam membuat daftar anak-anak nakal dan menghukum mereka. Sejak saat itu, keduanya berada di pihak yang berlawanan. Ketika Callum dan Jack tiba di kediaman Krampus, Callum mengingatkan Jack untuk menyelinap tanpa menyentuh apapun. Namun kedatangan mereka segera diketahui oleh para pengikut Krampus karena Jack diam-diam mengambil bola emas yang dipersembahkan untuk Krampus. Mereka akhirnya ditangkap dan dikurung dalam sel besi.
Di situ perangkat di lengan Callum pun diambil. Tak lama kemudian Krampus menemui mereka dan juga mengkonfirmasi bahwa Grilla telah datang membawa bola kristal yang berisi kekuatan Krampus untuk menghukum anak-anak nakal di seluruh dunia. Punishing us to close. Krampus tampak mendukung rencana tersebut, seolah-olah Grilla akan meneruskan tugasnya untuk menghukum anak-anak nakal. Jack kemudian berpura-pura mengatakan bahwa Callum ingin ikut serta dalam kompetisi tamparan, sebuah permainan yang disukai Krampus, dan mengklaim bahwa Callum mampu mengalahkannya. If he wins, we won. Krampus yang tertarik dengan tantangan itu setuju untuk bertanding. Pada saat giliran Krampus tiba, Jack diam-diam memasangkan kembali perangkat lengan Callum yang telah dicurinya. Callum pun mengaktifkan mainan robot yang ia bawa dari toko, menciptakan kekacauan di sana. Akhirnya Callum dan Jack berhasil melarikan diri. Setelah itu Callum berkata bahwa ia salah menilai Jack dan menyadari bahwa Jack sebenarnya yang memiliki hati yang baik. Akhirnya diajak oleh Callum untuk menyelamatkan Natal bersama. Namun tanpa sengaja Jack menyebut nama Grilla saat mereka sedang dalam pelarian. Tiba-tiba mereka pun dihadang oleh sebuah piano besar yang menghalangi jalan. Di saat yang sama, Jack menerima panggilan dari Dylan yang marah karena hadiah yang dikirim Jack dianggap kekanak-kanakan. Hadiah itu ternyata adalah bola kaca, yang dimana juga dikirim oleh Grilla. Bola kaca serupa terlihat berada di atas piano di hadapan Callum. Ketika Dylan dan Jack menyentuh bola kaca tersebut, keduanya tiba-tiba terperangkap dalam sihir bola kaca itu. Inilah hukuman yang dirancang oleh Grilla untuk anak-anak nakal di seluruh dunia. Callum segera menghubungi Zoe, menjelaskan situasi, dan bertanya di mana kemungkinan tempat produksi bola kaca sebanyak itu. Satu-satunya lokasi yang terpikirkan adalah Kutub Utara. Callum pun kemudian menelepon istri Santa. Namun saat sedang berbicara, ia menyadari bahwa sosok di telepon bukanlah istri Santa, melainkan monster pengubah bentuk. Karena Santa sebenarnya tidak menyukai makaroni, hal yang disebutkan oleh istri Santa tersebut. Di dalam bola kaca, Jack terjebak bersama Dylan. Ia merenungi kesalahan masa lalunya, terutama waktu yang kurang ia habiskan bersama dengan anaknya. Dengan tulus ia berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Dan tanpa disangka, tekad tulus itu membuatnya terbebas dari kurungan bola kaca sihir. Di sisi lain, Callum dan Zoe tiba di lokasi yang sama dan bertemu dengan Jack. Awalnya mereka mengira Jack adalah monster pengubah bentuk. Wonder Woman. Tim, you alright? Namun setelah menyelidiki dan mengkonfirmasi, mereka menyadari bahwa Jack adalah sekutu mereka. Bersama-sama mereka menemukan Grilla yang sedang mencoba menangkap rusa kutub milik Red One. Kekacauan pun kembali terjadi. Grilla berencana menggunakan bola kristal kutukannya untuk menyebarkan sihir di seluruh dunia menggunakan kereta yang ditarik oleh rusa milik Red One. Callum dan Jack berusaha menghentikannya. Dalam pertarungan itu, Callum terjatuh, tetapi Jack memanfaatkan momen itu untuk memisahkan rusa dari kereta Grilla. Callum mencoba menyadarkan Red One yang akhirnya siuman. I'll go. Save Santa Claus. Dengan satu teriakan khasnya, Red One memanggil rusa kutub andalannya. Merry Christmas, witch. Di situ Red One berhasil menjebak Grilla ke dalam kotak kristal kutukannya sendiri.
Meskipun Krampus dikenal suka menghukum anak-anak nakal, tetapi ia tidak ingin anak-anak baik kehilangan kebahagiaan Natal. Setelah pertempuran berakhir, Krampus memilih untuk pergi. Get to work. Thank you, brother. Oh, look at you. Dengan Natal yang tinggal sebentar lagi, Red One melanjutkan tugasnya dan mengajak Jack untuk ikut serta membagikan hadiah pada malam Natal. Dengan Natal yang tinggal sebentar lagi, Red One segera kembali melanjutkan tugasnya dan mengajak Jack untuk ikut serta membagikan hadiah pada malam Natal. You are cleared for takeoff. You guys coming? What? Really? Dylan yang sebelumnya ragu akhirnya percaya pada keberadaan Santa. Sementara itu, Callum memutuskan untuk membatalkan rencana pengunduran dirinya sebagai agen Natal. You got it, Commander. Bagi Dylan, meskipun ayahnya memiliki kekurangan, ia tetap melihat Jack sebagai pahlawan penyelamat Natal. Dan film pun berakhir dengan suasana penuh kehangatan dan juga kebahagiaan. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Red One. Gimana? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.